Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam omongan ini karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Piye, sampean ini suwe gak nek kabar kok kabar jadi koyo ngene. Suwe gak enek kabar. Kabare aku saiki ngono kuwi terus aku kon piye, Mas? Ngono kuwi iki piye sampean cerita, aku gak patek pinter nek maca. Cerita kronologisnya kayak gimana? Apa yang terjadi? Kronologise iki gara-garane iki majikanku sing dhisik 14 tahun kuwi kan anake mbahku kuwi kan. Bahasa Indonesia, Mbak. Nanti penontonku sing Afrika mumet gak sih? Ini penting ini. Masalahnya sampean ini penting harus diselesaikan ini. Gimana? Oh, iya ya. Majikanku itu kan yang dulu 14 tahun itu masalah sama saya. Masalahnya 1 bulan sekali aku disuruh part-time di sana di rumahnya dia. Oh, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia kesini marah-marah sama saya. Katanya kalau saya ada masalah nggak seneng kerja di rumahnya si Mbah, maksudnya nggak seneng lah, nggak bebas keluar, terus apa itu nggak bebas telepon. Kalau mau pulang ya pulang, kalau kamu ada majikan, nyari majikan lain juga nggak apa-apa gitu. Padahal saya nggak tahu, Mas, masalahnya saya apa. Nah, terus mungkin dia itu tahu kalau aku sama paman bentar lagi kan mau itulah kayak yang dulu aku ceritain sama Mas Andro itu. Ya, lanjut. Nah, kemungkinan dia kan tahu. Terus dia tuh nggak seneng. Soalnya apa? Rencana kakaknya dia yang di Cina, kalau saya bisa ngelahirin anak dari paman, saya mau dikasih rumah. Nah, terus dia nggak seneng lah. Ngapain ngasih rumah ke saya, sedangkan dia adik perempuan nggak dikasih, mungkin gitulah, Mas. Persoalannya gitu. Terus dia nyari masalah. Marah-marah, kesini marah-marah, sampai 2 jam ngomong sama saya tuh nggak berhenti, nggak habis. Terus habis itu dia bilang, nanti bulan 10, tanggal 8 bulan 10, kamu bersih-bersih rumahku, semua harus dibersihin. Soalnya sekarang mau lebaran Cina, ada tembok itu dilap, lantai disikat. Bilangnya gitu. Saya jawab, oke lah, saya pikir-pikir dulu, nanti kalau ada waktu. Nah, udah gitu, kan dia nyengel-nyengel, Mas, ngomongnya. Nyengel-nyengel terus dia WhatsApp. Tepatnya tanggal itu juga, tanggal 8 bulan 10, suruh ke rumah dia. Terus saya ngomong sama dia, saya nggak mau. Soalnya apa? Sebelah rumah itu udah tahu kalau saya tuh sebulan sekali ke situ. Takutnya dia itu komplain, terus moto lagi ngelak jendela, terus lapor imigrasi. Jadilah masalah yang nggak saya inginkan juga. Dia marah, Mas. Dia marah, habis itu saya blok. Nomor sama WhatsApp dia saya blok. Terus saya bilang sama paman, Man, kakak kamu sekarang kalau nyari aku nggak bisa nyari. Mungkin kalau dia mau ngomong sesuatu sama aku, nyarinya sama kamu dulu, baru bilang sama aku lah. Kemarin hari Sabtu dia kesini, marah-marah sama saya. Lah, bawa surat itu, suruh tanda tangan. Ya udahlah, aku tanda tangan. Gitu. Terus keputusannya paman tanggal 28 bulan ini. Kalau majikan udah ada, Mas. Keputusannya paman 28 bulan ini itu untuk memutuskan untuk dibudalno.
keputusan untuk aku sama dia pindah rumah. Oh, tapi terus sampean majikannya sama orang lain lagi. Majikan saya nantinya bosnya paman yang mau ngeceng saya sementara. Nanti sama proses kalau udah menikah kan nunggu visa kan udah dikontrak sama bosnya paman. Kayak gitu. Terus kerja di tempatnya bosnya paman. Kemungkinan juga di situ kemungkinan cuma aku sama paman satu rumah, tapi rumah bosnya dia. Oh, kenapa nggak pamannya sampean sing ngejeng? Paman itu nggak bisa ngeceng, soalnya dia punya utang bulan 2 baru habis apa bulan ini nggak tahu ya. Soalnya dia utang itu buat buka restoran barbecue di Yunlong. Sampean wis mikir nanti kalau dia punya utang terus utangnya belum kelar, visa sampean nggak bisa turun loh. Kelar, udah kelar. Ya, sekali lagi aku ingetin lo ya. Kalau dia bisa ngejeng, oke. Kalau dia nggak bisa ngejeng aja nggak bisa, apalagi nyuport visa sampean. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi jangan membabi buta. Pikirkan baik-baik. Oke, nah sebenarnya kan ya sudah nggak ada masalah. Apalagi yang ada masalah. Beres. Paman masih mengusahakan sampean untuk pindah ngalih ke tempat yang baru. Wis sampean dijauhkan dari keluarganya. Ya jelas memang kontroversi, Mbak. Ya kan? Dia anak laki-laki soalnya. Dia anak laki-laki, begitu sama sampean punya anak laki-laki itu wis menang pol itu. Untuk orang Cina lo ya. Makanya sampean diribeti lah, nek sampean diribeti ya ndang ngomong karo paman, gue milih dulur-dulurmu apa aku. Gue nek milih dulur-dulurmu, saudara-saudaramu ya udah kamu sama saudara-saudaramu aku tak pergi cari kehidupanku sendiri. Tapi kalau kamu milih aku ya ayo kamu mau pergi. Kita pergi dari sini. Ya aku tidak menginginkan kamu rusak dengan keluarga kamu dan ABCD, tapi keputusan ini tuh balik ke dirimu. Jadi ya kalau saya mikir ya nggak mungkin kita akan jahat ya, tapi selamanya kalau orang nggak suka sama kita ya nggak suka aja sampai kapanpun ya tetap nggak suka. Sampean model apa aja mau nggak mau ya pergi. Nah sekarang antara melupakan apa melanjutkan perjuangan. Sampean karena mereka kan hubungannya saudara. Ya sekarang tinggal dibalikin sama paman loh. Bagaimana kamu paman? Kalau kamu milih saya, kamu dimusuhi sama keluargamu loh. Gimana? Aku kasihan kamu aja. Hanya memilih seorang saya. Tapi nek kamu memilih saya ya saya pastikan hidupmu tidak akan semenderita. Woi, ngono nek ngomong. Positif lah. Hah? Oke lah, positif. Sekarang gini loh Mbak, ya. Sampean itu nggak ada masalah, ya. Bagi saya ya, hidup sampean itu nggak ada masalah, ya. Laki-laki mau sama sampean ini nek diundur-undur gak jelas ya tak tinggal nek aku loh ya Mbak. Prinsipku gitu. Jadi take it or leave it. Ambil atau tinggalkan gitu. Kalau kita selalu gampang dijanji-janjiin, dimain-mainin sama dia dan dianya nggak ada tingkat keseriusan ya ngapain gitu. Yang tahu sampean, yang ngerti sampean, yang paham kondisi sampean. Tapi aku aja hanya menggambarkan karena kadang-kadang wanita itu lemah. Iya. Hatinya itu lemah dan sangat lemah. Dan karena ketika lemah itu ya wis, maka kitanya yang akan diinjak. Dan artinya terus akhirnya sedih, terus nangis dewe, terus nelongso. Kok ngene ya nasib uripku. Enggak seperti itu sebenarnya konsep. Ini Hongkong soalnya. Hongkong ini kalau dibicarakan ya lebih sadis daripada di Indonesia menurut saya. Mbah-mbah wong tuwek lho sing rambut awake dhewe. Itu ketika sudah tua, sangat tua renta, anaknya selalu cari Cece aja, suruh rawatin Cece, kita datangnya sekali-kali. Ya enggak. Kalau di kita kan enggak kayak gitu, masih ayo tinggal sama kita,
ayo kita yang tinggal sama orang tua, kan masih begitu. Kalau di Hongkong ini ndak, kalau sudah berkeluarga udah orang tua akan ditinggalkan. Nah, ngono loh Mbak. Jadi kalau sampean di interminate lah, sampean sudah ada majikan, sudah ada yang ngejeng, si paman juga udah nyariin solusi, ya udah jauh-jauh aja dari situ. Karena adik paman ini memanfaatkan sampean. Jadi Iya, kedekatan sampean kakaknya ya, kedekatan itu dianggapnya sampean ini jadi gedibal. Nah, nek jadi gedibal, mosok gedibale munggah pangkat. Jadi adik IP. Nah, itu doesn't make sense. Itu sudah nggak masuk akal. Pikirannya dia sebagai itunya menyingkir lah. Wong cuman saudara kok. Ya kan, kalau kakek neneknya nanti ya terserah. Lah aku kan sing ngejeng sampean ini ya, aku nggak ngerti ya. Yang ngejeng sampean ini sakjane iki paman apa bobo apa kungkung apa sopo di situ. kungkung. Nah, yang ngejeng kan kok Heeh. yang ngejeng kungkung kok sing jadi Mbak Yuni kok kemlelet. Iya, makanya aku marah-marah Mas waktu hari Sabtu itu. Nggak apa-apa dimarahin balik. Habis-habisan. Oh. Habis-habisan. Saya tuh sampai bilang gini. Iya, langsung sama kong ini ya. Dia jawabnya apa? Aku ngomong sama kamu ngomong yaitu ngomong apa? Oh, ini kan kita coba. 你同我講嘢啊！你自己出喎講嘢喎，你自己諗咯，做咩你問我？我唔識諗，我邊抽下你腦？哇！我Sandro, kata-kataku itu udah enggak. Kalau sampean di interminate dan 14 tahun ya long service loh. Yang long service itu kan udah berlalu Mas. Sekarang kan sama kakek baru 1 tahun. Oh iya, aku gak ngerti kok. Aku lali, macak lali apa piye, apa gak paham lah. Yang long service wis cair. Udah beres long service cair, semua beres, oke. Terus aku dipindah ke sini. Tapi dia itu tuh masih menguasai aku. Ya itu kan karena kebaikan hati sampai naik loh. Iya. Ya wis gak apa-apa ya, memang kudu dikonokno wong Hongkong. Terus wah, Mas, sampai aku bilang gini, sabseli nango sunli komia, jika sunli komia. Oh, ini jika mencungi ngoah, ayah lo jika mencungi ya, meneng, lecawa. Itu hai ngo apa oke, mesti ngo apa oke, ngo jika kau lecawa, ngo ya kau hasil ngo cawa. Ini jika mungkin lecawa, wah cekak itu. Enggak apa-apa ya, bagus. Ya begitulah, harus begitu. Wah Mas, kata-kataku tuh udah gak enak didengar. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Memaki-maki sekali enggak apa-apa. Udah aku maki-maki habis-habisan sampai aku bilang itu nggak ada otak lah, apalah. Wah, habis dia tuh marah-marah. Bagus. Pokoknya keputusannya tanggal 28 ya. Aku nyari Mas Sandro lagi. Nggak ada masalah. Ya kan semua kan Mas Sandro udah tahu itu ada paspor, ada apa, udah aku kirim. Ya nggak ada masalah. Intinya keputusannya tanggal 28. Nah ini keputusannya 28 itu sing seperti sampean ceritakan tadi sudah mau dijeng bosnya terus tinggal di situ apa saja sampean cari majikan lagi gitu loh. Kalau sudah fix dijeng bos ya kan nggak ada masalah. Tapi kalau memang nggak ada yang ngejeng kan otomatis sampean juga harus berpikir ya harus kemana, harus bagaimana, harus seperti apa gitu loh. Aku kan sampean ceritanya di depan kan tadi kayak gitu ya, keputusannya 28 bukan ngomong keputusannya 28 ya. Kalau misalnya kalau bisa ya nggak apa-apa ya, sampean janjian sama paman secepatnya, ngapain tunggu 28 gitu loh. Nah aku sudah muak di sini, kamu milih aku apa milih keluargamu, ya aku tak cari penghidupan yang lain kan. Dibicarakan baik-baik. Itu keputusannya paman apa keputusannya kungkung? Keputusannya paman, tanggal kungkung kan udah, kungkung tuh nggak tahu apa-apa.
Pokoknya tanggal 29 itu aku harus keluar dari sini. Terus paman bilang sama bosnya, kan aku dengar dia ngomong sama bosnya, tanggal 28 malam aku sama dia bareng ke rumah kamu, ya gitu. Terus semua pindah, barang-barang semua punya paman, baju apa semua pindah, bareng keluar, gitu. Bagus lah. Terus nanti kan itu hari Minggu, hari Senin Selasa kan itu tanggal 30 atau tinggal 31 itu aku Arium kan di sini ada 4 mau diambil diboyong semua. Lalu itu kan urusannya sampean sama paman. Tapi nggak ada masalah ya mas? Ya nggak ada masalah. Yang selama ini ya menurut saya, kalau laki-laki itu udah belain sama sampean, paman sudah belain mau hidup sama sampean, ya dia sudah siap menerima resikonya. Ya otomatis sampean akan mulai jauh gitu, jauh sama Mbak Yune gitu. Tapi kalau Kungkung sama Bubu kan sampean sudah baik sama Kungkung Bubu kan nggak tahu pas sampean ribut kan nggak ngerti ada di situ apa enggak. Tapi pada intinya, sekali lagi pada intinya, kalau paman sudah milih sampean ya sudah mainkan gitu. Kalau memang udah pergi ya. Udah di pihak itu bosnya juga udah nerima lah, mau maksudnya tuh mau kontrak sementara gitu, kalau udah visanya turun bagaimana baru bisa diputus kontraknya gitu. Berarti kan dia juga udah mikir strateginya. Kalau dia udah mikir strateginya kan ya sampean santai no. Nggak usah bingung, sampean slow aja. Nah aku moro-moro bojoku WA, lo iki mbak E kena masalah jere di internet. Nah ya wis lah langsung tak buka ya, telepon. Kalau aku mah nggak biasa baca WhatsApp, aku telepon. Jadi segala sesuatu kan kita bicarakan, kita omongin bagaimana seperti apa. Ya kalau case-nya seperti itu ya no problem. Ya cuman sekali lagi saya ini kan orang luar dan cara sisi pandang saya pasti berbeda dari saya akan melihat dari sisi yang lain. Nah paman ini benar-benar nanti kira-kira ada kekuatan untuk bisa ngeceng apa enggak, untuk bisa, soalnya kadang-kadang begini mbak, orang indikasi ya nggak mau ngeceng kalau pingin bareng dulu tapi nggak bisa ngeceng, ini kan pasti ada persoalan. Nah ngeceng aja nggak akan bisa, apalagi mau menikahi, itu wes hukum. Jadi selama dia bisa ngeceng maka dia bisa menikahi, untuk ngasih kita KTP itu bisa, itu hukum sudah. Makanya strategi kita kepada laki-laki yang memang kepingin dekat ya kan, dan tidak bisa menikah ya kan, ngejeng itu solusi untuk bisa tinggal bareng kan, intinya di sana. Kalau nggak bisa ngejeng, wah ya buang mimpi jauh-jauh untuk bisa menikah dengan dia, intinya kan seperti itu. Itu sederhana saja di Hongkong ini. Tahu-tahu kita kan, karena misalnya ya aku nggak ngerti ya, ini contoh case ya, banyak teman-teman yes main nikah aja, setelah nikah nggak ngerti bojone utangnya akeh, bojone nggak ada kerjaan. Saya itu sampai ada satu anak yang minta tolong ke saya sampai detik ini. Menikahnya itu kalau udah dikatakan udah kira-kira 6 bulan atau 1 tahun yang lalu. Terus aku tanya, kenapa dependenmu nggak keluar? Karena suamiku keluar dari kerjaan, sekarang belum kerja lagi. Suruhin kerja, aku bilang. Kalau kamu nggak suruh dia kerja, dia nggak ada pemasukan 3 bulan, moyong kamu apply pending dulu. Yo aku guys gak betah. Bilang ke dia, kamu ini jadi apa, mau hidup bareng sama aku apa enggak? Kalau kamu mau hidup bareng tapi hidupmu kayak gini-gini aja, ya udah kita cerai aja, nggak usah dilanjutin hidupnya. Buat apa aku nikah sama kamu kalau nggak mau hidup sama kamu? Suaminya ini Desember katanya udah pas 3 bulan kerja, makanya nanti Desember apa Januari baru apply. Nah kadang-kadang kayak gitu tuh, mbak. Makanya sekali lagi kan saya tidak mengenal pasangan teman-teman semuanya, tapi kan saya belain kalian gitu loh. Saya belain kalian.
Jadi tolong yang terbaik lah jangan cuman gedein bucinnya, tapi logiknya yang main, logikanya yang harus dimainkan. Hongkong nggak bisa pakai acara bucin-bucinan. Hongkong acaranya ya logika, ada duitnya nggak gitu loh, nggak apa-apa. Kecuali kayak Indonesia, ya kan, teman-teman dipacari ini, udahlah pulang, nanti hidup enak, gini gini gini, nggak ada duitnya ya, podo ae balik nang Hongkong. Kisahnya yang lain-lain kan seperti itu. Sampean nggak ada masalah lah. kalau aku sih positif nggak masalah. Yes, pokoknya kalau bingung lagi ya telepon, kalau mau datang ya moro makan sego Nggak pecel. masalah soalnya bosnya juga udah tanggung jawab, maksudnya kalau bener-bener udah kontraknya udah diputus, dia mau langsung tanda